Kita pick a card ya, dengan tema apakah dia akan berkomunikasi atau apakah kalian akan berkomunikasi lagi seperti dulu setelah jeda atau sudah lama pisah atau apapun itu cerita kalian. Yang jelas pertanyaannya seperti itu, oke? Sebelumnya aku ingatkan dulu ya, sama seperti biasa, ini sifatnya fun general reading. Jadi bacaan ini hanya untuk hiburan. Apapun yang terbaca, ambil yang resonate dan abaikan yang tidak resonate, atau abaikan yang tidak cocok dengan cerita kamu. Berarti itu bukan cerita kamu atau bukan energi kamu, oke? So guys, sudah aku sediakan 3 kartu seperti biasa. Dari yang pertama ada The Moon, ada Wheel of Fortune, dan ada The Tower. Kalian bisa pilih sesuai intuisi kalian yang mana yang paling menarik hati kalian. Oke, aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Ya, sudah ya. Kalau belum kamu bisa pause, ulangi lagi. Kita mulai dari yang The Moon. Kira-kira sebentar. Di sini aja, oke. The Moon. Untuk kamu yang memilih The Moon. Kira-kira apakah kalian akan berkomunikasi seperti dulu atau apakah dia akan kontak kamu lagi atau menghubungi kamu lagi? Siapapun dia yang ada di pikiran kamu. Untuk yang memilih The Moon, apakah dia akan menghubungimu? Apakah akan ada komunikasi lagi dengan kalian? Untuk mereka yang memilih kartu nomor 1 The Moon, The Moon. Ingat ya, ini hanya fun general reading. The Moon. Oh iya, baik. Aku ngerasa di sini ada ya keinginan untuk komunikasi sama kamu lagi. Cuman sama seperti kartunya, aku ngerasa di sini masih ada keraguan, ketakutan, dan masih ada kayak samar-samar gitu. Nggak ada kepastian mungkin, atau nggak ada keyakinan yang kuat di sini untuk bisa kontak kamu lagi di sini. Beberapa kamu dan dia memang sudah berpisah di sini, atau memang di sini sudah ada jarak di antara kalian. Aku ngerasa mungkin yang membuat dia nggak bisa untuk datang atau kayak ragu untuk komunikasi sama kamu di sini karena dia mempertimbangkan di sini. Apa yang dia pertimbangkan? Dia pertimbangkan bagaimana dia kemarin telah mencitrai hubungan ini dengan cara yang gak baik. Mungkin dia telah mengkhianati kamu di sini. Jadi kayak dia di sini kayak masih bimbang ya untuk langsung kontak kamu di sini. Dan apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Aku ngerasa di sini ya. Aku ngerasa di sini nanti bakal ada komunikasi lagi, tapi dia bukan yang duluan. Dia bukan yang memulai komunikasi, tetapi aku ngerasa di sini kayak ada semacam hal yang kayak kebetulan di sini. Kebetulan sekali atau hal yang nggak pernah kalian duga, itu kayak mendorong kalian untuk berkomunikasi di sini. Entah ada kejadian yang memaksa kalian untuk berkomunikasi atau kalian bertemu secara nggak kalian rencanakan di sini. Untuk kamu yang memilih The Moon, tapi dia nggak memulai komunikasi, apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Untuk kamu yang memilih The Moon, aku ngerasa di sini kamu kayak udah menyerah, atau dia juga menyerah dengan segala cara, atau mencoba untuk kayak
kehilangan cara, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau kamu tanya bagaimana perasaan dia, aku ngerasa di sini dia sayang sama kamu. Aku ngerasa di sini kayak ada kesadaran bahwa apa yang terjadi ini semuanya itu karena sikap dia sendiri kemarin atau karena kesalahan dia sendiri. Karena itulah dia nggak berani atau ragu atau takut untuk memulai komunikasi sama kamu di sini. Aku ngerasa ada kesadaran dia, mungkin ya ada kayak seandainya waktu bisa diputar atau seandainya ini tidak terjadi, dia tidak seperti kemarin apa yang dia telah lakukan ke kamu. Aku ngerasa kayak dia ngerasa sebenarnya hubungan kamu dan dia bisa kokoh, bisa sampai ke jenjang pernikahan atau bisa tetap stabil di sini untuk kamu yang sudah menikah. Cuman karena satu hal, yaitu dia yang nggak bisa menjaga nggak bisa menjaga komitmen kalian. Aku ngerasa itulah yang menjadi masalah dalam hubungan kalian ini. Aku ngerasa mungkin kemarin-kemarin kayak dia ini masih belum cukup dewasa, dan sekarang aku ngerasa dia sudah cukup dewasa, dan aku ngerasa ini kayak udah ada perubahan dari dia tentang apapun yang terjadi, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan dia sendiri, yang membuat dia kayak ada kesadaran tentang kebenaran yang terjadi dan tentang apa yang sudah terjadi kemarin dan apa yang dia rasakan saat ini. Dampaknya bagi kehidupan dia sendiri seperti apa. Semacam seperti itu. Jadi apakah kalian akan berkomunikasi lagi? Aku ngerasa iya, tapi bukan dia yang memulai. Ini lebih tepatnya seperti yang katakan tadi. Ada kayak tiba-tiba saja kalian dipertemukan dengan secara nggak spontan di sini, secara spontan atau nggak kalian rencanakan di sini. Ya, tiba-tiba saja kayak mau nggak mau dia atau kamu harus berkomunikasi di sini. Ada satu kejadian seperti itu. Aku ngerasa kamu masih punya perasaan yang sama juga sama orang ini. Bahkan aku ngerasa sebenarnya kamu juga menunggu orang ini. Karena kalaupun kamu sudah membuat keputusan, tapi aku ngerasa kamu masih belum move on dari orang ini. Oke? Aku ngerasa di sini kamu masih menunggu dia deh untuk memperbaiki atau setidak-tidaknya untuk menjelaskan atau meminta maaf ke kamu. Kalau kamu menunggu itu dia nggak akan. Tapi jangan bilang dia pengecut. Aku ngerasa ini bukan seorang pengecut ya, tapi ini karena dia ngerasa betapa besarnya kesalahan dia sampai dia nggak berani untuk membuka komunikasi di sini. Apa yang dia rasakan saat ini? King of Cup. Aku ngerasa dia kepingin ketemu sama kamu di sini, pengen menyelesaikan masalah di antara kalian. Tapi aku ngerasa mungkin dia berpikir kamu udah kayak masa bodoh atau kayak udah jaga jarak sama dia. Ya itu juga salah satu alasan dia untuk untuk ragu datang ke kamu atau membuka komunikasi lagi dengan kamu di sini. Di sini ada the devil. Bisa saja ini apapun ini hal-hal yang negatif yang saat ini sedang menggerakkan dia. Jadi bisa jadi pikiran negatif juga di sini. Mungkin dia berpikir dia sudah beberapa dari kamu mungkin kedatangan orang ketiga, dan dia berpikir kamu mungkin sudah jaga jarak dari dia, kayak udah nggak mau ketemu sama dia. Semacam seperti itu.
Dan dia berpikir, ini dalam pikiran dia berpikir kamu sudah walk away atau sudah jauh meninggalkan dia. Tapi aku ngerasa di sini kamu masih menunggu dia sih. Menurut saya, ya aku ngerasa di sini kamu masih kepikiran dia. Kamu masih nggak bisa lepas dari dia. Masih kepikiran dia di sini. Oke? Kamu sadari apa tidak di sini? Ada kalanya kamu masih memikirkan orang ini. Oke? So, guys, ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 1 The Moon. Sekarang kita kembali ke bacaan yang berikutnya, nomor 2. Oke, Wheel of Fortune. Ingat, ini hanya untuk fun general reading, jadi nggak usah terlalu diambil hati. Oke? Sekarang untuk yang pilih kartu kedua, The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Tapi ingat ya, ini nggak semuanya bisa resonate atau ceritanya atau energinya bisa ketarik di sini. Oke? The Wheel of Fortune untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Apakah dia akan menghubungi kamu? Lalu apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan intens lagi? Energi bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Atau hanya beberapa persen saja yang cocok dengan energi kamu. Untuk kamu yang memilih deck nomor 2. Oke, aku ngerasa sih kayaknya nggak jauh beda sama yang tadi. Ada keinginan untuk bisa komunikasi sama kamu. Cuman dia nggak bisa kayak gitu. Entah apa yang ada di pikiran dia saat ini. Kalau aku melihat sih kayaknya orang yang kamu dealing ini sudah ada orang lain. Jadi untuk ketemu sama kamu, mengungkapkan perasaannya ke kamu, itu kayaknya bukan suatu hal yang mudah di sini. Aku melihat di sini kayak ada ikatan. Jadi di mana posisi dia kayak nggak bisa untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu atau kembali sama kamu di sini. Kalau kamu tanya kenapa, karena dia sudah ada orang lain di sini. Oke? Tapi kalau ditanya apa kabar baiknya adalah, kabar baiknya di sini dia berharap kamu masih mau menunggu dia. Kabar baiknya seperti itu. Tapi saat ini dia kayaknya masih belum siap untuk datang, karena beberapa mungkin dari orang yang kamu dealing ini sudah ada ikatan. Dia sudah menikah tanpa sepengetahuan kamu. Tapi di sini ada harapan dia untuk bisa mengungkapkan atau mencurahkan seluruh isi hati dia. Mungkin apa-apa yang terpendam atau ada sesuatu yang mungkin harus dia jelaskan di sini. Karena aku ngelihat di sini kayaknya dia ngelihat kamu itu masih menanti dia di sini. Aku ngelihat di sini beberapa dari orang yang kalian dealing ini, beberapa dari mereka sudah menikah, dan beberapa dari mereka ini kayaknya ngerasa nggak bisa untuk bersama kamu di sini. Jadi itulah alasan dia kenapa dia harus memilih untuk lebih mengontrol atau lebih menahan dirinya sendiri untuk tidak datang ke kamu atau mengikuti apa yang sudah jadi kemauan dia sebenarnya. Karena ada kemauan dari dalam diri dia untuk datang ke kamu di sini. Cuman masalahnya mungkin ini kayak hubungan yang sudah di persimpangan jalan. Dan aku ngerasa ini kayak masih nggak ada kejelasan di sini. Mungkin kemarin masih belum ada kejelasan. Karena aku ngeliat di sini kamu masih menunggu dia. Walaupun sebenarnya jauh di dalam lubuk hati dia berharap kamu masih mau menunggu dia. Kalau dia sudah siap meninggalkan atau kalau dia ada kegagalan dengan orang di luar sana di sini.
kayak gitu. Jadi aku ngerasa di sini lebih tepatnya dia ngerasa kayak sebenarnya dia pinginnya sama kamu, perasaannya sama kamu, cuman entah kenapa di sini aku ngerasa ada ikatan dengan orang lain yang kamu nggak tahu di sini. Bahkan beberapa dari orang yang kalian dealing ini sebenarnya sudah punya komitmen atau sudah menikah tanpa sepengetahuan kamu. Oke. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Aku ngerasa suatu saat dia bakal dilema untuk menentukan pilihan antara dia tetap bertahan atau meninggalkan kamu di sini. Aku ngerasa kayaknya dia ngerasa kayak memperjuangkan kamu tuh kayak nggak nemu jalan atau nggak dapet dukungan. Jadi untuk melangkah bersama kamu tuh kayaknya nggak apa ya, kayak dia nggak punya jalan untuk maju di sini. Oke, untuk kamu yang memilih nomor 2, apa yang akan terjadi dengan kamu? Aku ngerasa di sini kamu pun mencoba untuk jaga jarak dari dia. Mungkin kamu sudah ngerasa dia ngebohongin kamu ngerasa sudah sangat frustasi dengan orang ini, menunggu orang ini. Tapi aku ngerasa sebenarnya kamu masih punya passion yang besar sama dia, masih sama-sama ada hasrat di sini, ada getaran. Dan aku ngerasa di sini harapan kamu kepingin untuk reconciliation sama dia. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, kenapa dia nggak bisa berkomunikasi? The Moon, ada ketakutan, ada rahasia juga. Entah dia punya rahasia dengan orang lain, entah hubungan kamu ini adalah hubungan yang dirahasiakan menurut dia. Jadi dia kayak merasa biarlah cukup menjadi rahasia di sini. Cukup dia saja yang memendam di sini. Iya. Aku ngerasa di sini dia sudah punya pasangan, dia sudah menikah. Jadi itu yang menyebabkan dia kayak nggak bisa untuk berkomunikasi sama kamu atau kontak kamu lagi secara real, atau langsung datang ke kamu atau menghampiri kamu di sini. Tapi anehnya dari orang ini, dia berharap kamu masih menunggu dia di sini. Dan entah memang dia sering stalking kamu, entah dari pantauan dia ngerasa kamu masih menunggu dia. Jadi kayak bimbang akhirnya. Masih belum bisa move on, mau maju pun bimbang. Ada The Star, ada The Hangman. Aku ngerasa di sini dia memang punya harapan, tetapi walaupun dia mencoba di sini dengan segala cara untuk bisa mewujudkan harapannya itu, aku ngerasa di sini sudah ada takdir. Dan aku ngerasa ini kayak sebatas harapan saja, karena aku ngerasa orang ini gak bisa melakukan apa-apa untuk memperjuangkan kamu, untuk datang ke kamu, bahkan untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu. Terlebih di sini hubungan kalian mungkin sudah ending. Hanya obsesi dan memendam perasaan. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2 ini, oke? Yang sabar ya guys. Mungkin ini gak cocok untuk sekalian semuanya, tapi mungkin hanya beberapa ya yang cocok dengan energi kalian. Untuk kamu yang memilih deck nomor 2, ada Wedding, ada Reconciliation, dan ada Release Your Ex. Jadi kayak gini,
Dia sebenarnya kepengen menjelaskan ke kamu bahwa dia sudah ada cinta yang baru. Harusnya kamu bisa mengerti, harusnya kamu sudah tahu tanda-tanda itu. Kenapa dia nggak bisa reconciliation sama kamu? Karena di sini ada pernikahan di antara kalian. Maksud aku ada sebuah pernikahan. Salah satu dari kalian sudah menikah di sini. Jadi itulah yang menyebabkan dia harus bisa melepaskan, walaupun dia masih belum bisa di sini. Oke? Ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Sekarang kita ke kartu yang nomor 3. Hai, untuk kamu yang memilih kartu nomor 3 ada The Tower. Ada The Tower. Aku ingatkan dulu ya, ini general, jadi ini nggak ada yang nggak cocok dengan kamu, ada yang cocok, dan bahkan ada yang sama sekali nggak cocok, atau hanya beberapa persen saja yang cocok, karena ini bacaan umum ya. Energi juga bisa terbolak-balik. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, kartu yang nomor 3, Tower Moment, kira-kira apakah dia akan menghubungi kamu? Apakah dia akan menghubungi kamu? Oke, aku ngerasa dia akan menghubungi kamu. Sampai saat ini dia masih berusaha untuk menghubungi kamu di sini, ya. Masih berusaha untuk menghubungi kamu atau membuka komunikasi sama kamu lagi di sini. Lalu apa yang akan terjadi untuk yang memilih kartu nomor 3? Apa yang akan terjadi? Mungkin kamunya yang kayaknya udah ogah sama orang ini, atau kamu ngerasa udah kepingin move on karena kamu udah jerah menunggu orang ini, udah terlalu lama mendiamkan kamu dalam hubungan yang gak jelas, dalam hubungan yang gak pasti, tanpa kepastian. Beberapa dari kamu mungkin kamu ngerasa kayak apa ya, kamu ragu kalau dia bakal datang ke kamu lagi. Tapi aku ngerasa dia berusaha untuk datang ke kamu di sini. Oke? Jadi jangan buru-buru untuk move on. Lalu apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan intens bersama lagi atau tidak? Two of Pentacle. Aku ngerasa saat dia datang untuk membuka komunikasi sama kamu, aku ngerasa di sini kamu bakal kayak mempertimbangkan lagi niat kamu untuk move on. Iya, seperti yang aku katakan tadi. Iya, aku ngerasa aku ngerasa kalian kayaknya bakal reconciliation ya di sini, karena ada the sun. Jadi pertimbangkan seperti yang aku katakan tadi, pertimbangkan kalau kamu cepet-cepet atau buru-buru kepengen move on dari orang ini. Karena aku ngerasa di sini kamu mengharapkan hubungan yang lebih berkomitmen atau hubungan yang nyata, sementara yang kamu jalani dengan orang ini itu kayak hubungan gak jelas, kayak hubungan tanpa status atau gak jelas masa depannya seperti apa. Di sini kamu disarankan untuk mempertimbangkan lagi, karena aku ngerasa di sini bakal ada komunikasi lagi. Bahkan beberapa dari kamu bakal balikan dan hubungan kalian bakal stabil lagi di sini. Beberapa dari kamu mungkin di sini bakal ada pernikahan. Yang kemarin kamu ragu, mempertimbangkan apakah kamu akan bertahan atau move on, apakah hubungan ini akan menuju ke sebuah pernikahan atau hubungan yang lebih stabil. Iya, jawabannya adalah iya di sini. Hubungan kalian bakal lebih stabil lagi nanti. Dia bakal jujur sama kamu, bakal berkomunikasi sama kamu, dan dia bakal memutuskan untuk menikah dengan kamu.
Cuman di sini saat kalian intens, aku ngerasa energinya beberapa dari kamu ya. Beberapa dari kamu kayak udah capek dengan hubungan ini. Kamu kayak ngerasa dia pernah mengkhianati kamu. Jadi kamu kayak nggak percaya lagi sama orang ini. Jadi ini kayak kehadiran dia tuh kayak tiba-tiba sekali di sini. Di saat kamu mencoba untuk pergi, dia tiba-tiba datang, memberikan apa yang kamu harapkan atau apa yang seharusnya dia berikan ke kamu. Mungkin dia pernah menjanjikan kamu dulu tentang sebuah pernikahan atau kejelasan status. Kalau kamu mengharapkan itu, kamu bakal mendapatkan itu di sini. Tapi saat kamu mendapatkan itu, kamu kayaknya agak sulit karena beberapa dari kamu sudah siap untuk pergi atau meninggalkan hubungan ini kalau aku ngelihat. Karena kamu udah jerah dan udah gak percaya sama dia. Saran untuk kamu yang memilih deck nomor 3. Ada sebuah pertemuan, jadi kalau ada pertemuan kamu ikuti saja. Gak usah berpikir yang negatif, ikuti aja seperti arus mengalir. Jalani aja. Kalau kamu senang, kalau kamu happy, jalani aja. Gak usah berpikir yang aneh-aneh. Ikuti intuisi kamu ya, karena The Moon juga bicara tentang intuisi. Di sini aku ngerasa ini dia jawabannya. Kalian satu misi, walaupun telat. Kalian satu misi, oke? So guys, di sini aku ngerasa untuk kamu yang memilih deck nomor 3 ada masalah kepercayaan di antara kalian. Jadi saat dia memberikan harapan kamu, mewujudkan harapan kamu dulu, kamu udah jerah di sini. Kamu udah nggak percaya. Jadi aku kasih saran aja ya buat kamu. Saran dari Romance Angel. Oops. Saran dari Romance Angel. You deserve love. Soulmate. Kamu ngerasa kamu layak untuk dicintai. Kamu ngerasa gak dicintai dia. Jadi kamu ngerasa gak percaya sama dia. Karena selama ini mungkin beberapa dari kamu ditempatkan di hubungan third party. Beberapa dari kamu berada dalam hubungan yang gak ada status. Dan kamu ngerasa kamu gak layak berada dalam hubungan seperti itu. Tetapi di sini ada energi soulmate. Dan aku ngerasa dia bakal menjelaskan ke kamu kalau kamu sebenarnya layak untuk dicintai dan kamu adalah soulmate bagi dia. Kamu adalah soulmate-nya. Oke. So guys, ini untuk kamu yang memilih deck kartu nomor 3. Terima kasih sudah mampir. Semoga bisa membantu. See you next reading. Dadah.